Dari bandara, Presiden Jokowi dan rombongan menuju hotel tempat transit dan selanjutnya dengan menggunakan kereta api, Presiden dan rombongan menempuh perjalanan selama kurang lebih 12 jam untuk mencapai ibu kota Ukraina, Kiev. Rombongan Presiden Jokowi berangkat pukul 21 lebih 15 menit Selasa malam waktu Polandia. Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatas akan memulai perjalanan menuju Ukraina usai menghadiri KTT G7 di Elmau, Jerman. Presiden bertolak ke Polandia dari Jerman dengan menggunakan pesawat selama 3 jam perjalanan. Selanjutnya, Presiden akan menggunakan kereta api selama kurang lebih 12 jam menuju kota Kiev, Ukraina. Presiden kini sudah tiba di Ukraina pada Rabu pagi sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Usai pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, rombongan Presiden rencananya kembali ke Polandia menggunakan kereta, kemudian perjalanan akan dilanjutkan dengan menggunakan pesawat dari Polandia menuju ke Rusia. Dan saat ini saudara, Presiden Jokowi dan rombongan yang sangat terbatas dikabarkan sudah tiba di kota Kiev, Ukraina. Ini adalah dokumentasi jurnalis harian Kompas, Kris Mada, yang saat ini berada di Kiev. Bisa kita lihat suasana pengamanan di depan hotel tempat rombongan Presiden transit di kota Kiev, Ukraina, serta ada penyambutan di kantor KBRI di Kiev. Presiden akan beristirahat sejenak di hotel ini sebelum bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ini adalah situasi bagaimana Presiden Joko Widodo ketika tiba di kota Kiev, Ukraina. Presiden akan beristirahat sebentar, baru kemudian akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya sebelum bertolak ke G7, bahwa ketika akan berangkat ke Ukraina dan Rusia, Presiden membawa misi perdamaian. Di Ukraina, Presiden Joko Widodo akan mengajak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian untuk membangun perdamaian karena perang harus dihentikan dan hal-hal yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Itu adalah pernyataan Presiden Joko Widodo saat berada di Indonesia sebelum bertolak ke Jerman. Di Ukraina, saudara, agenda utama Presiden selain bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, Presiden juga akan menyerahkan bantuan kemanusiaan. Di antaranya yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia adalah bantuan kesehatan senilai 5 juta dolar Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan melawat ke rumah sakit dan klinik yang menerima bantuan dari Indonesia. Menjelang ketibaan Presiden Joko Widodo di Ukraina, pengamanan di sekitar Istana Mariinsky dan juga alun-alun kemerdekaan atau Maidan Plaza yang dekat dengan istana telah diperketat pengamanannya. Tidak hanya dengan pasukan pengamanan bersenjata laras panjang yang terus berkoordinasi dengan Pas Pampres dari Indonesia, semua kegiatan di sekitar Istana Mariinsky dan juga di sekitar alun-alun kemerdekaan atau Maidan Plaza di kota Kiev, keamanan terus diperketat. Bahkan laporan dari jurnalis Kompas, harian Kompas, Hari Susilo dan Kris Mada di Ukraina, beberapa hari sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo, tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan untuk mengambil video dan foto di sekitar alun-alun kemerdekaan atau Maidan Plaza dan juga Istana Mariinsky. Istana Mariinsky adalah lokasi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky untuk membicarakan terkait dengan perdamaian di tengah konflik yang terus terjadi antara Ukraina dan Rusia. Saat ini Presiden sedang bersiap-siap karena rencananya akan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky membicarakan soal ruang perdamaian. Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Asia pertama yang mendatangi Ukraina ketika perang masih terus bergejolak di Ukraina. Presiden Jokowi juga mendorong negara G7 untuk membantu perdamaian di Ukraina dan Rusia.
Presiden hari ini akan berencana dengan Presiden Volodymyr Zelensky, sementara berikutnya di Rusia Presiden juga direncanakan akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Tentu misi perdamaian yang dibawa adalah mendorong solusi damai antara Ukraina dan Rusia. Kita akan bergabung dengan jurnalis harian Kompas yang sudah ada di Ukraina, ada Krismada di sana. Selamat siang waktu Indonesia, Krismada. Selamat pagi waktu Kiev, Cindy. Baik, bagaimana situasi di sana menjelang pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Zelensky? Baik, Cindy. Tadi pukul 8.48 waktu Kiev, Presiden Jokowi tiba dengan kereta dari Polandia. Lalu beberapa menit setelah pukul 9, Presiden Jokowi tiba di tempat istirahat di dekat lapangan Maidan yang merupakan pusat kota Kiev. Setelah beberapa saat nanti Presiden akan bertolak menuju beberapa lokasi di Kiev dan sekitarnya, lalu mendatangi Istana Mariinsky untuk bertemu dengan Presiden Zelensky. Keadaan di sini sendiri sejak pukul 5 tadi, anggota dari Badan Keamanan Nasional Ukraina, tentara, polisi sudah bersiaga di sekitar lokasi tempat Presiden beristirahat, juga tentu saja stasiun kereta tempat Presiden tiba dari Polandia. Cindy. Mada, bagaimana dengan situasi pengamanan di sana? Karena beberapa hari sebelum ketibaan Presiden Jokowi di Kiev, pengamanan terus diperketat, terutama di Istana Mariinsky dan alun-alun kemerdekaan di sana. Ya, sejak kemarin sekitar Istana Mariinsky, jalan-jalan sekitarnya sudah diblokir. Hanya kendaraan khusus yang dinaik pejabat negara atau pejabat tertentu yang boleh memasuki jalan-jalan tersebut. Warga umum tidak boleh melewati jalan tersebut. Adapun pagi ini, waktu Presiden akan mendekati tempat istirahat, sempat diblokir beberapa waktu, dan setelah Presiden lewat tadi, blokirnya sudah dibuka. Ada tentu saja oleh polisi-polisi bersenapan dan ada aparat dari anggota Badan Keamanan Nasional Ukraina, SBU, lalu ada tentara tentu saja bersama berkoordinasi dengan pasukan pengawal Presiden Republik Indonesia. Ini. Oke. Mada, diperkirakan durasi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Zelensky sangat terbatas. Berapa waktu yang disediakan dan apakah ini mencukupi untuk memperbincangkan atau membicarakan soal terbukanya ruang perdamaian antara Ukraina dan Rusia? Seperti sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno LP Marsudi, bahwa sebelum kunjungan Presiden RI juga Ibu Menlu sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak di Ukraina. Presiden sudah pernah menelpon Presiden Zelensky dan Ibu Menlu sudah berkali-kali mengontak sejawatnya, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba. Jadi dan hari ini Presiden berkesempatan untuk menyampaikan langsung lagi aspirasi Indonesia dan tentu saja aspirasi dunia tentang pentingnya perdamaian di Rusia Ukraina, juga tentang pentingnya untuk membuka lagi ekspor aneka komoditas dari kedua negara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Berapa lama durasi pertemuan ini akan berlangsung kira-kira, Mada? Menurut jadwal dari Istana Mariinsky, Presiden Presiden Jokowi dan Presiden Zelensky dijadwalkan bertemu di antara pukul 15 sampai pukul 17 waktu setempat. Pukul 15 sampai pukul 17 waktu setempat, artinya hanya 2 jam diberikan waktu untuk bertemu dengan Presiden Zelensky. Kurang lebih seperti itu, karena sebelum pertemuan tersebut, Presiden Jokowi ada beberapa kegiatan lain di Kiev dan sekitarnya. Saat ini di sana pukul berapa, Mada? Saat ini di Kiev pukul 10:04. Jadi kurang lebih di sini kan lebih 4 jam daripada Jakarta. Ini. Artinya 5 jam lagi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Zelensky akan terlaksana. Jika sesuai jadwal kurang lebih demikian. Apa agenda Presiden Joko Widodo sebelum bertemu dengan Presiden Zelensky? Informasinya akan ada penyerahan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina.
Betul, Presiden akan mengunjungi beberapa klinik, juga ada rumah sakit, juga tentu saja akan menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis ke Presiden Zelensky juga. Karena penyerahan bantuan ini adalah pesan utama Indonesia bahwa Indonesia membawa solidaritas kemanusiaan untuk hal yang terjadi di sini, juga untuk mendorong misi perdamaian yang juga misi utama dari kunjungan Presiden kali ini. Oke, Mada, beberapa hari sebelum Presiden tiba di Ukraina, serangan dari pasukan Rusia masih terus terjadi di beberapa wilayah di Ukraina. Bagaimana dengan kondisi menjelang Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Zelensky beberapa jam sebelumnya? Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana? Ya, seperti kita ketahui pada hari Minggu ada rudal yang menghantam gedung tidak sampai 3 km dari tempat Presiden menginap beristirahat saat ini. Lalu hari Senin kemarin ada juga beberapa ledakan. Adapun untuk semalam hanya ada sekali peringatan serang udara, dan ini belum diketahui ada serangan udara di mana. Kemarin itu peringatan serang udaranya sampai 4 kali dalam sehari. Oke. Sangat tinggi intensitas serangannya. Lalu bagaimana pemerintah Ukraina menjamin keamanan Presiden Jokowi selama di Ukraina? Kiev adalah kota yang sangat dipertahankan dengan ketat. Selain artileri pertahanan udara, dan lalu di jalan daratnya untuk memasuki Kiev, paling sedikit di sekeliling Kiev itu setiap 3 km ada checkpoint lagi, dan tidak mungkin menembus checkpoint itu karena selain ada beton yang selebar 3 meter dengan ketebalan setengah meter itu tidak mungkin ditabrak. Juga ada perintang tank yang disebut landak Ceko atau cek ad hoc. Dan tentu saja ada pengawal-pengawal bersenjata di setiap titik checkpoint itu. Jadi, bukan hanya membawa senapan, mereka dalam kondisi siap menembak kapanpun. Oke, keamanan semakin diperketat di sana. Lalu bagaimana nanti pertemuan itu akan berlangsung di mana, dan akan semakin seketat apa nanti penjagaan ketika pertemuan itu terjadi? Pertemuan akan berlangsung di kantor kepresidenan Ukraina, Istana Mariinsky. Kurang lebih kalau jarak lurusnya tidak sampai 1,5 kilometer dari tempat Presiden menginap. Akan tetapi masyarakat umum sudah tidak boleh mendekat dalam radius 1 kilometer dari Istana Mariinsky. Sudah ditutup sejak kemarin siang jalan-jalannya. Jadi mobil itu harus memutar jauh, bahkan termasuk rombongan wartawan yang biasanya mendapat akses ke sana. Itu juga tidak boleh membawa kendaraan ke sana, hanya boleh berjalan kaki dengan semua peralatannya. Bagaimana respons masyarakat Ukraina, media Ukraina terkait dengan kedatangan Presiden Joko Widodo yang membawa misi perdamaian, tidak hanya di Ukraina tapi juga akan berkunjung ke Rusia? Sejak hari Minggu sudah ada pemberitaan waktu Presiden secara resmi mengumumkan akan melakukan kunjungan khusus ke Ukraina. Sejumlah media Ukraina sudah memberitakan rencana kunjungan tersebut. Mereka menyambut baik karena Presiden Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang akan mendatangi Ukraina. Belum ada pemimpin Asia lain, bahkan negara-negara yang ikut mendukung sanksi terkait perang ini belum pernah datang ke Ukraina. Tidak, beberapa Asia Tenggara pun Asia Timur belum pernah datang ke sini. Presiden Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang datang ke Ukraina. Apakah mereka juga merasa optimis bahwa misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo diterima tangan terbuka oleh Ukraina dan juga Rusia? Pada dasarnya semua orang Ukraina sudah selama hampir 1 bulan kami di sini berharap bantuan semua pihak untuk segera menyelesaikan perang ini dengan cara apapun. Tentu saja orang Ukraina berharap menang, tetapi harapan utamanya adalah perang ini selesai sehingga mereka bisa kembali hidup normal seperti sebelum perang. Baik, terima kasih Kris Mada, jurnalis harian Kompas melaporkan langsung dari Kiev, Ukraina, terkait bagaimana situasi di sekitar Istana Mariinsky menjelang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky kira-kira 5 jam ke depan atau sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis harian Kompas Kris Mada.
Seperti yang disampaikan oleh jurnalis harian Kompas Krismada tadi, saudara, bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan berlangsung dalam durasi yang sangat terbatas. Kira-kira pertemuan itu akan berlangsung 2 jam. Sejak pukul 15 atau pukul 3 sore hingga pukul 17 atau pukul 5 sore waktu setempat. Artinya hanya ada 2 jam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky, di mana Presiden Joko Widodo akan mengajak Presiden Ukraina membuka ruang dialog, membuka ruang perdamaian bersama dengan Rusia untuk menghentikan perang yang sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir, supaya tidak semakin banyak korban sipil yang berjatuhan dan kembali membuka rantai pasok pangan dan juga ekspor komoditas. Saat ini kami sudah bergabung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Yohana. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Baik, Prof. Ini kita melihat menuju pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Volodymyr Zelensky. Durasinya sangat sempit, hanya 2 jam, Prof. Dengan waktu 2 jam ini apakah akan maksimal atau optimal bagaimana misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo sampai ke Presiden Volodymyr Zelensky dan ada hasil konkretnya? Pertama ya, soal keamanan insya Allah Bapak Presiden mudah-mudahan aman ya. Karena apa? Karena kita tahu sebenarnya Bapak Presiden ketika akan datang ke Ukraina sebenarnya mengumumkan ya, ini berbeda ketika misalnya Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Amerika yang datang atau misalnya Perdana Menteri Inggris datang, itu tidak mengumumkan. Artinya apa? Kalau misalnya Rusia punya niat jahat, udah ditembak aja sekarang, kira-kira seperti itu dengan roket dan lain sebagainya. Tapi kan tidak, karena Rusia tahu bahwa Indonesia sedang melakukan misi damai, ya. Dan Rusia kalau dia marah sama Indonesia karena Indonesia pernah menggunakan hak suaranya untuk resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk Rusia, itu bisa saja Rusia bilang, ngapain Indonesia datang-datang ke sini? Kan kamu udah mengutuk saya gara-gara kamu mengekor-ekor Amerika Serikat. Tapi kan Presiden Rusia tidak mengatakan seperti itu. Justru dia minta supaya silakan hadir. Artinya apa? Artinya menurut saya Rusia pun sebenarnya sedang lelah dalam berperang. Sehingga dia butuh ada pihak ketiga yang mampu untuk menengahi masalah ini sehingga mereka keluar dari perang ini tidak seperti Amerika Serikat ketika keluar dari Afghanistan. Malu muka mereka. Karena apa? Mereka menarik pasukannya sampai muncul kekacauannya. Rusia tidak mau mengulang itu, sehingga apa? Rusia justru memanfaatkan kebaikan dari Bapak Presiden untuk nantinya ke dunia dia katakan, saya keluar bukan karena saya kalah perang, nggak seperti Amerika di Afghanistan, tapi saya keluar karena saya dapat himbauan dari pemerintah Indonesia untuk supaya pasokan pangan tidak terganggu. Nah, di sini Rusia punya kepentingan sih, sehingga saya yakin Bapak Presiden mudah-mudahan dalam keadaan aman. Apalagi Bapak Presiden, kalau misalnya situasinya itu perang yang sangat luar biasa, saya yakin tidak akan membawa Ibu Iriana, ibu negara kita. Ya, karena situasinya kalau misalnya sangat-sangat luar biasa, waduh, repot. Nah, tapi ini tidak. Jadi Bapak Presiden nanti datang ke Presiden Zelensky, harapan saya Presiden akan mengatakan bahwa perang ini harus dihentikan. Tapi kan Presiden Zelensky akan mengatakan, loh kalau saya kan posisinya mempertahankan diri bukan menyerang. Yang menyerang itu Rusia katanya kan gitu. Iya betul. Tetapi Bapak Presiden bisa mengatakan, kita harus akhiri ini, satu syarat yang harus saya dapatkan dari Anda. Apa itu? Jaminan bahwa Presiden Zelensky maupun otoritas di Ukraina tidak menyerang warga negaranya yang ada di Donbas, di perbatasan Rusia, yang mempraktekkan budaya-budaya Rusia, termasuk bahasa Rusia. Karena salah satu kemarahan dari Presiden Putin pada waktu menyerang pertama kali ke Donbas adalah Ukraina melakukan yang namanya genosida. Karena beliau, Rusia mengatakan, ini rakyat Ukraina sendiri yang mempraktekkan bahasa Rusia, ya, budaya Rusia itu diserang. Jadi dia mau menghabisi. Nah, maka Rusia membuat perjanjian dengan
Republik Donetsk sama Luhansk yang sebenarnya itu adalah warga negara Ukraina yang berbahasa Rusia diakui. Jadi itu yang Bapak Presiden mudah-mudahan sampaikan kepada Presiden Zelensky. Presiden Zelensky, saya minta itu. Karena apa? Itu yang nanti akan dibawa ke Rusia. Mungkin kemarin waktu di Jerman, Bapak Presiden sudah juga dapat jaminan sebenarnya dari siapa? Dari negara-negara anggota NATO yang kebetulan G7 yang mengatakan bahwa saya minta jaminan bahwa Ukraina tidak akan diterima sebagai anggota NATO. Karena apa? Itu yang jadi masalah oleh Ukraina, oleh Rusia. Rusia. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Presiden ketemu sama Presiden Rusia, beliau akan mengatakan, Presiden Putin, bahwa saya sudah mendapatkan jaminan dari negara-negara NATO, Ukraina tidak akan masuk ke NATO, dan kemudian Ukraina tidak akan menyerang. Nah, dua itu saja sudah cukup untuk Presiden Putin menghentikan serangan itu. Oke, kalau bicara soal pengamanan, kita melihat saat ini Presiden Joko Widodo dari foto yang kami tampilkan sangat casual, hanya menggunakan jaket, jeans tanpa ada pengamanan. Kalau kita melihat ya dari sekilas dari foto ini, itu artinya keamanan sudah dijamin oleh pemerintah Ukraina kepada Presiden Jokowi ya, Prof. Tidak hanya Ukraina, tetapi oleh Rusia juga, karena mudah-mudahan Kemlu kita, perwakilan kita di Rusia sudah berkontak dan sudah diumumkan. Yang tadi saya katakan, kalau Perdana Menteri Boris Johnson masuk ke Ukraina, itu kan dia nggak mengumumkan, dia diam, dan mungkin Rusia juga tidak tahu, tiba-tiba udah muncul gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak Presiden kan sudah diumumkan, artinya Rusia pun sudah tahu. Kalau Rusia masih punya itikat buruk, dia sudah menyerang, tapi kan ini tidak. Prof. tadi menyatakan bahwa perang ini membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator. Kemudian datanglah Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan juga ke Rusia bertemu dengan dua pemimpin negara yang saat ini sedang berkonflik. Seberapa besar peran Presiden Joko Widodo untuk bisa menengahi dan menghentikan perang ini dengan mengajak dua pemimpin negara ini membuka ruang perdamaian? Apakah masih membutuhkan kekuatan lain dari dunia selain Presiden Joko Widodo? Ini kan apakah ini hanya sebagai pintu masuk saja atau pintu pembuka? Ya, yang pasti kita tahu bahwa intensi dari pihak Rusia untuk tidak melakukan serangan itu sudah ada indikasi. Buktinya Indonesia walaupun tadi yang saya katakan ikut dalam resolusi Amerika Serikat masih mau menerima presiden kita. Ya. Satu itu. Yang kedua, saya katakan kenapa lelah perang? Karena ini sudah hitungan bulan. Kemarin itu kan Rusia bilang kita akan cepat. Mungkin hitungan minggu, tetapi kok sekarang sudah bulan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, alasan saya mengatakan bahwa ada keinginan dari Rusia karena legitimasi dari rakyat Rusia semakin lama semakin tergerus di Rusia itu terhadap Presiden Putin. Nah, ini yang Rusia berpikir kalau misalnya saya tiba-tiba keluar begitu saja, itu seperti kesalahan Amerika Serikat keluar dari Afghanistan. Dia menyatakan dia kalah seperti Amerika waktu dia di Vietnam keluar dari Vietnam, perang Vietnam. Tapi kan mungkin dia berpikir bahwa saya jangan sampai seperti itu. Saya kehilangan muka kalau misalnya seperti itu. Ya, sehingga yang dia lakukan adalah menerima kunjungan Bapak Presiden. Dan kebetulan Kemlu juga bagus merancangnya. Ketemu di Jerman dulu, baru masuk ke Kiev, baru masuk ke Rusia. Jadi sudah dapat ini jaminan, baru bilang sama Presiden Rusia seperti ini, ya. Dan untuk kita pahami juga bahwa dari Ukraina juga sebenarnya juga sudah lelah, ya. Mereka juga tidak mau nih. Kalau kemarin itu ya Perdana Menteri Boris Johnson datang, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Amerika Serikat datang, itu untuk apa? Untuk nambah-nambahin perang, untuk ngasih uang, ngasih senjata, kamu perang. Tapi siapa yang jadi korban? Rakyat Ukraina. Baik. Dan di sini Presiden datang sebagai penengah ya dari negara yang tidak berpihak kepada. Ya, satu lagi Cindy, boleh nggak saya sampaikan? Silakan. Alangkah baiknya kalau nanti Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada Presiden Ukraina maupun Presiden Rusia bahwa kalau memang terjadi gencatan senjata, ini kan harus dijaga. Sepanjang dimandatkan oleh PBB, kami Indonesia akan menyumbang prajurit untuk peacekeeping operations. Wah, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa disampaikan oleh Presiden dan membawa dampak bisa membuka ruang dialog untuk perdamaian
baik Rusia dan juga Ukraina. Terima kasih Guru Baik. Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Yuwana telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami, saudara. Breaking News Kompas TV masih akan kembali dengan informasi terkini kedatangan Presiden Joko Widodo ke Rusia untuk bertemu dengan ke Ukraina, bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan membawa misi perdamaian. Selepas jeda di Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Joko Widodo adalah Presiden Asia pertama yang mendatangi Ukraina ketika perang antara Ukraina dan Rusia masih terus bergejolak. Presiden Joko Widodo membawa misi perdamaian, mendorong terjadinya perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Dalam pertemuan dengan Presiden Volodymyr Zelensky yang akan digelar sekitar 5 jam ke depan, Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Zelensky membuka ruang perdamaian dengan Rusia supaya tidak semakin banyak korban sipil yang berjatuhan dan bisa membuka kembali rantai pasok pangan dan juga rantai ekspor. Ini adalah situasi bagaimana Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana serta rombongan terbatas yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Seskap atau Sekretaris Kabinet Pramono Anung menaiki kereta dari Polandia, tepatnya di kota dekat perbatasan dengan Ukraina, di mana Presiden Joko Widodo akan menempuh perjalanan selama 12 jam hingga ke Ukraina. Saat ini Presiden sudah tiba di Ukraina, sedang beristirahat, dan nanti akan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky sekitar pukul 15 waktu setempat. Presiden Joko Widodo adalah pemimpin Asia pertama ke Ukraina yang membawa misi perdamaian untuk mendorong membuka ruang dialog antara Ukraina dan Rusia yang hingga saat ini masih terus berkonflik. Dan saat ini kami telah bergabung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Ibu Evi Fitriani. Selamat siang, Bu Evi.
Selamat siang. Bu Evi, tadi sebelumnya saya berbicara dengan Prof. Hikmahanto Yuwana bahwa Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Asia pertama yang tiba di Ukraina, bertemu dengan Presiden Ukraina, nanti akan bertemu dengan Presiden Putin di Rusia, punya peran sebagai pihak ketiga yang diharapkan bisa memediasi kedua pihak untuk membuka ruang perdamaian atau ruang dialog untuk berdamai. Lalu seberapa besar menurut Bu Evi dampak kehadiran Presiden Jokowi di tengah dua negara yang sampai saat ini masih terus berkonflik? Saya pikir dampak kehadiran Presiden Joko Widodo cukup besar ya, karena beliau mungkin presiden pertama yang ya kan selama ini memang sebetulnya sudah dicoba menjadi mediator oleh Jerman, oleh Turki kan, kurang mendapat respon dari kedua belah pihak, buktinya konflik masih terus berlanjut ya kan. Ya. Nah, nampaknya memang dibutuhkan pihak ketiga mediator yang dianggap netral. Nah, Presiden Joko Widodo dari Indonesia saya anggap saya kira dianggap cukup netral, kita netral karena kita memang sejak awal tidak berpihak ke konflik diplomatis ya, baik Rusia maupun Ukraina atau bahkan negara-negara yang mendukung Ukraina. Bagaimana sebenarnya posisi Indonesia di mata Ukraina dan juga Rusia sampai bisa dianggap ini dampaknya bisa besar dengan adanya Presiden Joko Widodo mengajak dua pemimpin negara ini untuk membuka ruang perdamaian? Saya pikir Rusia memandang Indonesia sebagai teman karena Indonesia termasuk juga yang cukup kritis terhadap peran negara-negara Barat ya di belakang Ukraine. Dan selama ini Indonesia selalu bersikap tidak mendiskreditkan, tidak mengisolasi, tidak mengeksklud Rusia. Jadi kita ingin tetap menjaga koridor komunikasi dengan Rusia dan mendapat kepercayaan trust. Nah, trust ini sangat penting sebagai mediator. Kalau kita mau menjadi mediator harus mendapat trust dari pihak yang bertikai. Sementara dari Ukraine, saya pikir juga posisi Indonesia cukup disegani ya, karena kita mewakili negara yang seperti Ukraine juga, sebetulnya bukan negara besar, bukan negara kecil, kita negara middle power dan mewakili banyak sekali kepentingan dunia gitu ya. Nggak cuma kita berasal dari Asia dan Asia Tenggara, tapi juga seluruh dunia mungkin saat ini bisa kita wakilkan karena kita yang Presiden Joko Widodo yang bisa berbicara dengan kedua pihak tersebut ya. Karena itu kita membawa sebetulnya misi atau kepentingan banyak negara di dunia dan banyak orang-orang di dunia yang terdampak secara negatif dari perang ini. Jadi saya pikir di pihak Ukraine, Presiden Zelensky juga melihat peran Indonesia cukup penting dan buktinya beliau bersedia menerima dan dalam keadaan di bawah perang seperti ini pun masih disempatkan untuk menerima. Oke, Presiden Jokowi kan mendorong supaya tolonglah dibuka ruang dialog untuk perdamaian dengan Rusia, antara Ukraina dan Rusia. Apa yang ditawarkan Indonesia ketika membawa misi perdamaian ini, Bu Evi? Sebetulnya sebagai mediator kita harus punya stick and carrot. Stick itu artinya daya untuk memukul, carrot untuk mengapresiasi sebagai reward. Nah, Indonesia sebetulnya kalau dihitung secara material, fisikal, empirik kita nggak punya. Artinya kita bukan seperti negara-negara kaya di Eropa dan Amerika yang bisa punya resources dan menawarkan resources bantuan seperti itu. Kita kan nggak punya seperti itu. Tapi kita punya kekuatan moral. Kita punya kekuatan moral dan idealisme dan Indonesia dipercaya oleh banyak negara di dunia. Jadi kekuatan moral dan soft power Indonesia sebagai negara yang genuine ingin mendamaikan dan tidak berpihak, itu saya pikir itu yang bisa kita tawarkan. Dan sebetulnya kita menawarkan way out untuk kedua belah pihak. Saya dengar juga dari Profesor Hikmahanto ya, sebetulnya kalau dalam kami menyebutnya dalam hubungan internasional sebagai exit strategy. Karena dalam perang itu harus ada exit strategi. Bagaimana keluar dari perang itu? Biasa kan kalau sudah menang keluar. Nah, ini menangnya belum tercapai, berlarut-larut dan kita tidak mau sampai terus berlarut-larut. Jadi sebetulnya exit strategi yang ditawarkan saat ini adalah momentum ketika ada pihak ketiga yang dianggap netral, kredibel, trustable, dapat dipercaya, dan itu meminta kedua belah pihak berhenti karena dampak yang luar biasa terhadap dunia dan termasuk juga terhadap rakyat mereka. Apakah hanya momentum saja dengan kedatangan Presiden Joko Widodo di sana bisa menghentikan perang Ukraina yang terus bergolak? Padahal beberapa hari sebelum Presiden datang, serangan dari Rusia masih terus terjadi di Ukraina, Bu Evi.
Ya, karena Rusia tidak mendapat pihak kredibel yang bisa dia percaya. Itu saya bilang tadi, kita menawarkan kepada Rusia mau sampai kapan. Karena sebetulnya perang ini pun merugikan Rusia. Merugikan Rusia dan merugikan Ukraine tentu saja. Bukan Ya. Rusia yang untung cuma negara-negara barat penghasil senjata. Itu yang untung saat ini. Jadi cuma untuk berhenti itu tidak mungkin karena tadi Rusia itu tidak punya akses strategi saat ini. Kalau dia berhenti itu apa alasannya dia berhenti gitu? Menang belum? Masa berhenti di tengah jalan? Nah, makanya saya bilang tadi, walaupun kita tidak punya apa, dalam tanda kutip, tidak punya kekuatan material untuk memaksa, kita bisa punya kekuatan moral untuk mengatakan this is momentum ini yang paling baik. Lalu ada lagi sebetulnya yang bisa dimainkan Indonesia. Presiden Rusia kan sangat ingin hadir di G20 Summit di Bali. Ya. Sementara negara-negara lain, terutama negara-negara G7, menentang kehadirannya. Nah, Indonesia bisa menggunakan ini sebagai daya tawar, mengatakan kalau Anda mau hadir supaya nanti tidak jadi kondisi memburuk menjelang summit, ya harus berhenti sekarang. Karena nggak mungkin Presiden Rusia hadir sementara prajuritnya berperang gitu. Jadi itu bisa menjadi mungkin saya daya tekan bagi Indonesia kalau memang kamu mau hadir yang kita juga mau semuanya hadir. Selesaikan dulu perang perangnya. kan. Oke. Presiden Joko Widodo ketika akan berkunjung ke Ukraina dan ke Rusia begitu sangat terbuka, diumumkan dari jauh-jauh hari, kemudian diterima oleh Presiden Ukraina dengan ada kereta yang khusus disiapkan oleh pemerintah Ukraina dan diterima juga nanti rencananya akan ke Rusia bersama Vladimir Putin. Sangat dipercaya begitu ya Bu Evi, Presiden Joko Widodo di mata Rusia dan Ukraina, sangat dipercaya sebagai kawan yang dipercaya. Ya kan memang tadi saya bilang, karena memang selama ini belum ada negara yang bisa dipercaya yang mencoba menjadi mediator. Sebelumnya sudah ada Jerman, Turki, tapi mereka dua-duanya negara NATO. Jadi itu baik oleh terutama oleh Rusia itu dianggap ya dari pihak sebelah gitu. Jadi mungkin karena ini sebagai apa ya langkah angin segar bagi kedua belah pihak bahwa akhirnya ada momentum pihak yang lain yang kira-kira bisa menawarkan exit strategi yang membuat kedua belah pihak bisa tidak malu. Face saving diplomasi itu penting dalam hubungan internasional. Dan kita di Indonesia, kita sudah biasa melakukan face saving diplomasi karena di ASEAN itu tata cara di Asia kan. Di ASEAN juga kita tidak akan menghujat negara-negara yang kita anggap salah, tapi kita mencoba merangkul dan kita mencoba mencari solusi. Dan karena itulah saya pikir tampaknya kehadiran Presiden Jokowi itu sangat diapresiasi baik oleh Ukraina maupun oleh Rusia. Presiden Joko Widodo diharapkan nanti di sana berdampak dengan mendorong terus perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Tapi di Indonesia kita juga bertanya apa dampak besar yang bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia dengan kehadiran langsung Presiden Jokowi di Ukraina dan di Rusia, Bu Evi? Ya, karena kan kita tahu sendiri perang ini mengakibatkan upaya perbaikan ekonomi pasca COVID terhambat. Ya kan, gara-gara perang ini banyak sekali agenda-agenda internasional, kerjasama internasional di bidang ekonomi untuk mengatasi dampak negatif COVID itu terhambat. Belum lagi krisis pangan, krisis energi, banyak sekali lalu terdisrupsinya ya, terputusnya supply chain, rantai produksi berbagai komoditas. Ini kan berdampak pada seluruh dunia dan terutama pada Indonesia juga, dia ikut tertekan dan sebagainya. Nah ini sebetulnya membawa keuntungan juga bagi Indonesia kalau kita bisa membantu perdamaian dunia dengan menjadi mediator bagi pihak-pihak berkonflik saat ini. Saya pikir akan membawa dampak secara langsung juga pada Indonesia gitu. Dan terutama kita sebagai pemimpin G20 tahun ini, yaitu juga menyelamatkan agenda-agenda G20. Nggak cuma supaya summit di Bali akan sukses, bukan cuma itu. Tapi lebih jauh dari itu, lebih fundamental adalah agar kerjasama-kerjasama yang ingin dijalankan melalui G20 bisa dilaksanakan. Oke, tidak hanya soal perdamaian antara dua negara, tapi ada kepentingan lebih besar untuk pemulihan ekonomi secara global ya Bu. Itu adalah dampak yang nanti akan dirasakan oleh Indonesia terkait dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Zelensky dan Vladimir Putin untuk bisa menghentikan perang di sana. Bu Evi tetap bersama kami akan kembali berbincang dengan Ibu Evi di Breaking News Kompas TV selepas jeda. Tetap bersama kami.
Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan perjalanan Presiden Joko Widodo ke Ukraina adalah untuk misi perdamaian. Indonesia berharap konflik Ukraina dan Rusia dapat diselesaikan dengan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan lawatan Bapak Presiden ke Ukraina dan Rusia. Pertama, kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia adalah perjalanan penting dan bersejarah buat pemerintah Indonesia. Kita berdoa semoga perjalanan Presiden selamat dan sukses menjalankan misi perdamaian. Kedua lawatan Presiden kali ini juga menandakan bahwa prinsip Indonesia sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi terciptanya perdamaian di dunia sebagaimana misi yang diemban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia. Dan tiganya, sekali lagi, semoga lawatan Presiden membawa hasil untuk terciptanya perdamaian antara kedua negara Ukraina dan Rusia yang sedang berkonflik dan menjadi awal terciptanya pembangunan ekonomi dunia yang stabil di masa yang akan datang. Presiden Joko Widodo dan rombongan terbatas tiba di peron 1 Stasiun Sentral Kiev, Ukraina sekitar pukul 8.50 waktu setempat. Rencananya pertemuan dengan Presiden Jokowi serta Presiden Ukraina akan berlangsung sekitar 2 jam di Istana Mariinsky. Keadaan di sini sendiri sejak pukul 5 tadi, anggota dari Badan Keamanan Nasional Ukraina, tentara, polisi sudah bersiaga di sekitar lokasi tempat Presiden beristirahat, juga tentu saja stasiun kereta tempat Presiden tiba dari Polandia. Cindy. Mada, bagaimana dengan situasi pengamanan di sana? Karena beberapa hari sebelum ketibaan Presiden Jokowi di Kiev, pengamanan terus diperketat, terutama di Istana Mariinsky dan alun-alun kemerdekaan di sana. Ya, sejak kemarin sekitar Istana Mariinsky, jalan-jalan sekitarnya sudah diblokir. Hanya kendaraan khusus yang dinaik pejabat negara atau pejabat tertentu yang boleh memasuki jalan-jalan tersebut. Warga umum tidak boleh melewati jalan tersebut. Adapun pagi ini, waktu Presiden akan mendekati tempat istirahat, sempat diblokir beberapa waktu, dan setelah Presiden lewat tadi, blokirnya sudah dibuka. Antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Zelensky sangat terbatas. Berapa waktu yang disediakan dan apakah ini mencukupi untuk memperbincangkan atau membicarakan soal terbukanya ruang perdamaian antara Ukraina dan Rusia? Seperti sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno LP Marsudi, bahwa sebelum kunjungan Presiden RI juga Ibu Menlu sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak di Ukraina. Presiden sudah pernah menelpon Presiden Zelensky dan Ibu Menlu sudah berkali-kali mengontak sejawatnya, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba. Jadi dan hari ini Presiden berkesempatan untuk menyampaikan langsung lagi aspirasi Indonesia dan tentu saja aspirasi dunia tentang pentingnya perdamaian di Rusia Ukraina, juga tentang pentingnya untuk membuka lagi ekspor aneka komoditas dari kedua negara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Berapa lama durasi pertemuan ini akan berlangsung kira-kira, Mada? Menurut jadwal dari Istana Mariinsky, Presiden Jokowi dan Presiden Zelensky dijadwalkan bertemu di antara pukul 15 sampai pukul 17 waktu setempat. Pukul 15 sampai pukul 17 waktu setempat. Artinya hanya 2 jam diberikan waktu untuk bertemu dengan Presiden Zelensky. Kurang lebih seperti itu, karena sebelum pertemuan tersebut Presiden Jokowi ada beberapa kegiatan lain di Kiev dan sekitarnya.
Kami kembali memperbincangkan misi Presiden Joko Widodo untuk mendorong perdamaian di Ukraina dan Rusia bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Bu Evi Fitriani. Bu Evi, hanya diperkirakan disediakan waktu 2 jam saja pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky. Efektifkah dalam waktu sesempit itu membicarakan soal perdamaian dengan Rusia? Kunjungan ini kan sebetulnya sangat simbolik ya, sangat simbolik karena kita cuma menciptakan momentum bagi kedua belah pihak yang vertikal yaitu Ukraina dan Rusia untuk menghentikan perang, terutama untuk kepada Presiden Rusia untuk memberhentikan serangan. Jadi sebetulnya kalau mau menciptakan momentum itu ya nggak perlu lama, setengah jam pun nggak apa-apa. Yang penting kita hadir di sana dan bertemu dengan kedua belah pihak, dan itu bisa menjadi exit strategi bagi kedua belah pihak untuk keluar dari perang yang berlarut-larut ini. Jadi saya pikir nggak ada masalah buat. Secara simboliknya tadi. Secara simbolis untuk memanfaatkan momentum yang diperlukan saat ini. Bagaimana dengan kedatangan Presiden Joko Widodo langsung tidak hanya ke Ukraina tapi juga Rusia yang Anda sebut sebagai simbolik untuk memanfaatkan momentum ini dipandang oleh dunia? Nah, karena itu justru mungkin yang paling penting pada Rusia ini, karena kan sebetulnya perang ini dimulai dengan serangan Rusia dan tekanan Rusia yang masih terus kepada Ukraina. Jadi sebetulnya sementara Ukraina kan pihak yang bertahan. Jadi yang harusnya sebetulnya paling besar untuk memberhentikan perang ya memang di Rusia. Sehingga kehadiran Presiden Jokowi langsung ke Moskow dan bertemu langsung dengan pembuat kebijakan nomor 1 di Rusia yaitu Presiden Putin itu sangat besar dampaknya. Katakan tadi momentum yang kita berikan kepada Rusia untuk keluar pada saat ini, karena sebetulnya Rusia itu juga menderita dalam perang ini. Mereka juga selain rugi secara material juga mereka runtuh nama baiknya dalam hubungan internasional. Jadi kedatangan Presiden Jokowi mewakili masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia ini sebetulnya bisa menjadi kesempatan untuk Presiden Putin memberhentikan perang, bahwa ini ada momentum yang memang dunia mengharapkan perang diberhentikan, dan dengan melihat permohonan atau call dari masyarakat dunia itu sebetulnya sudah cukup bagi Putin untuk memberhentikan perang. Jadi mana simbolisnya yang penting, Mbak, walaupun cuma sebentar. Bu Evi, ada sejumlah negara yang sudah mengupayakan perdamaian Ukraina-Rusia. Turki memfasilitasi pertemuan tatap muka antara Presiden Ukraina dan Rusia. Turki juga mengirim delegasi untuk mengupayakan gencatan senjata antara dua negara. Belarus juga menjadi tempat perundingan antara Ukraina dan Rusia, 3 kali membahas gencatan senjata dan membuka koridor untuk pengungsi. Ada juga Polandia, Bu Evi, membantu pengungsi dari Ukraina yang menyelamatkan diri dengan menggunakan kereta api di daerah perbatasan. Kenapa upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh negara-negara ini masih belum bisa menghentikan perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang? Ada 2 penyebabnya menurut saya. Pertama adalah karena negara-negara yang mencoba menjadi mediator tersebut dianggap tidak netral oleh salah satu pihak. Entah itu oleh Rusia, entah itu oleh Ukraina. Karena tadi negara-negara seperti Jerman dan Turki kan kita tahu sendiri anggota NATO. Belarus adalah sekutu dari Rusia. Sementara Polandia adalah sekutu, bahkan Polandia disenjatai oleh NATO. Jadi pertama mereka tidak trustable bagi kedua belah pihak yang vertikal, itu solusi. Yang kedua, karena yang melakukan diplomasi itu bukan pada level yang paling tinggi yaitu kepala negara. Beda kalau levelnya kepala negara. Kalau kepala negara dia adalah simbol dari negara itu, tapi juga bila kepala negara itu membawa juga aspirasi masyarakat dunia seperti yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang, itu pasti gemanya jauh lebih besar dari cuma sekedar menteri atau juru runding tadi yang ditugaskan. Dan ini adalah pemimpin Asia pertama, Presiden Joko Widodo, yang tiba di Ukraina dan Rusia yang tengah berkonflik saat ini. Ini menjadi kepentingan moral Indonesia sesuai tradisi, karena selama ini Indonesia punya beberapa kali pengalaman ikut dalam menciptakan perdamaian. Apakah ini tradisi atau apa yang lebih besar lagi dibawa oleh Presiden Joko Widodo? Karena memang sejak dari pembukaan Undang-Undang 1945 ya, kita sudah mengatakan dalam konstitusi kita, preambul Undang-Undang 1945, bahwa kita ikut aktif dalam perdamaian dunia. Nah itu selalu menjadi darah daging dalam diplomasi Indonesia. Sejak kapanpun, sejak zaman Presiden pertama Soekarno pun itu sudah kita lakukan. Nah jadi sekarang itu sebetulnya
adalah kelanjutan dari tradisi diplomasi perdamaian yang selalu dibawa Indonesia. Memang sebelumnya tuh kita mungkin levelnya tidak se-high profile seperti perang ini ya. Tadinya kan seperti konflik Preaviar antara Thailand dan Kamboja, lalu juga pernah di Myanmar, pernah di Timur Tengah, ya. Tapi yang paling high profile mungkin kasus Ukraina Rusia ini karena kita sekarang memandang kedua negara ini dan dampak perang yang luar biasa terhadap dunia perekonomian, harga komoditas, energi. Jadi yang dampak negatif bukan cuma pada level state negara, tapi juga sampai pada rakyat umum secara umum, ya kan, menerima dampak. Jadi sangat high profile konflik ini, dan inilah kesempatan Indonesia untuk sekali lagi melakukan diplomasi perdamaian, dan inilah kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia. Saya pikir ini strategi yang dijalankan sangat baik dan sangat berguna. Apalagi kunjungan ke Ukraina dan Rusia dilakukan oleh Presiden Joko Widodo 2 hari beruntun. Sangat memanfaatkan momentum ini, Bu Evi, menurut Anda. Langsung bergerak, tidak hanya ke Ukraina tapi juga langsung ke Rusia. Menurut Bu Evi, apa yang Ibu harapkan akan dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo, disampaikan tidak hanya kepada Presiden Zelensky tapi juga kepada Presiden Putin? Saya pikir pasti Presiden pertama akan menceritakan dampak dari perang yang terjadi. Pasti itu akan, bahwa dampaknya itu bukan cuma pada rakyat di Ukraina dan di Rusia, tapi juga pada seluruh dunia. Pasti itu dampak pertama. Yang kedua yang akan dibicarakan Presiden, yang pasti himbauan bahwa please stop the war. Kalau tidak ada lagi apapun alasannya untuk melanjutkan perang. Nah, mungkin yang ketiga adalah trade off, kita menyebutnya trade off itu artinya konsesi-konsesi yang mungkin pengaturan, kalau berhenti nanti misalnya ada jaminan dari NATO bahwa Ukraine tidak akan menjadi anggota NATO misalnya. Lalu isu-isu strategik dan geopolitik di Eropa Timur bisa dibicarakan lebih dalam suasana yang lebih bersahabat. Perang terjadi karena Rusia merasa dikepung oleh negara-negara besar yang tidak friendly, tidak bersahabat dengan Rusia. Karena itulah Rusia melancarkan perang ini. Nah, Rusia harus dikasih semacam confidence, kepercayaan bahwa keamanannya bisa tetap dipertahankan tapi dengan cara damai. Nah, itu yang mungkin yang ketiga yang harus diyakinkan oleh Presiden Jokowi kepada Rusia, terutama karena sebagai penyebab perang ini ya. Mengingatkan Rusia soal dampak perekonomian global yang tertekan karena perang Ukraina-Rusia. Tapi kita tahu Putin kan selama ini juga ngotot. Diberi sanksi pun masih terus melakukan serangan-serangan kepada Rusia. Mungkinkah dengan peran Presiden Joko Widodo mengingatkan dampak perekonomian yang akan semakin menekan perekonomian global karena perang ini, maka harus dihentikan? Cukupkah untuk menghentikan Rusia menyerang Ukraina? Nah, selain itu juga harus ditekankan terutama Rusia, bahwa Rusia mau sampai kapan? Karena Rusia itu sudah dikucilkan oleh banyak negara di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak mau mengucilkan Rusia. Indonesia tetap ingin jadi sahabat Rusia. Nah, itu adalah sebetulnya dukungan moral dan soft power yang Indonesia bisa tawarkan ke Rusia. Jadi karena Rusia ini kan sebetulnya namanya sudah buruk sekali dalam dunia internasional, dianggap negara agresor yang menyebabkan perang dan menyebabkan kesengsaraan tidak hanya di Ukraina tapi banyak seluruh dunia. Nah, sebagai negara Rusia juga harus membangun image kembali. Nah, upaya dan kepentingan Rusia untuk membangun image yang positif itulah yang harusnya menjadi juga tekanan Presiden Jokowi bahwa kami tidak akan mengekskludkan Rusia, kami tidak akan mengkondem, menghujat, kami tidak akan mengisolasi, namun kita perlu membangun hubungan internasional dan dunia yang lebih damai, dan kita mencoba mengconvince, yang penting kan mengconvince, meyakinkan Presiden Rusia bahwa ada cara-cara damai untuk mencapai tujuan, tidak harus dengan kekerasan. Karena dengan kekerasan buktinya Rusia juga ikut rugi. Karena Rusia tuh sangat image Rusia tuh sangat buruk dalam dunia internasional. Oke, sebagai pemimpin Asia pertama yang mendatangi Ukraina dan Rusia, apakah langkah Presiden Jokowi ini akan diikuti oleh pemimpin-pemimpin lainnya yang juga ingin mendorong perdamaian dunia?
Bisa saja pemimpin lainnya ikut. Namun sekarang posisi Indonesia itu unik. Indonesia negara yang selama ini dianggap cukup kredibel, kita disegani oleh negara-negara dan kita negara selalu berusaha membuat jarak ya dengan pihak-pihak baik blok timur maupun blok barat, blok utara maupun blok selatan. Artinya kita bukan pihak yang mampu disetir. Nah itu kredibilitas Indonesia dan itu posisi unik Indonesia tidak dimiliki oleh posisi negara lain di dunia. Coba lihat Jepang, jelas-jelas sekutu Amerika, Australia, jelasnya sekutu Amerika, India sama juga. Jadi negara-negara lain tidak punya posisi seistimewa seterpercaya Indonesia gitu. Beda kelas dan beda kualitas mungkin ya. Baik, Indonesia punya peran besar untuk bisa menengahi perang ini sebagai pihak ketiga yang netral, untuk bisa menghentikan atau mendorong juga perdamaian perang Ukraina dan Rusia yang terus berlangsung hingga saat ini. Terima kasih Ibu Evi telah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV hari ini. Dan saudara, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana meninjau puing apartemen Lipki di kota Irpin, di mana Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tiba di Kiev, Ukraina hari ini. Presiden akan melakukan sejumlah kegiatan sebelum bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky. Presiden rencananya akan memberikan bantuan kesehatan senilai $5 juta Amerika Serikat dengan melawat ke rumah sakit dan klinik yang menerima bantuan dari Indonesia. Kemudian pertemuan dengan Presiden Volodymyr Zelensky akan berlangsung pada pukul 15 waktu setempat. Diperkirakan durasinya tidak akan lama. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky akan berlangsung selama 2 jam hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan diagendakan Presiden Joko Widodo akan meninggalkan Kiev atau Ukraina setelah bertemu dengan Presiden Zelensky untuk menuju ke Polandia dan akan meneruskan perjalanan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Presiden Joko Widodo adalah presiden Asia pertama yang datang ke Ukraina dan Rusia di tengah konflik yang masih terus bergejolak. Presiden Joko Widodo membawa misi perdamaian, mengajak Presiden Zelensky dan Presiden Putin untuk membuka ruang perdamaian, menghentikan perang, supaya perang tidak semakin menimbulkan banyak korban dari rakyat sipil dan juga semakin menekan perekonomian dunia yang saat ini tengah bangkit pasca pandemi COVID-19. Presiden Widodo juga mendorong untuk dibukanya kembali ekspor serta rantai pasokan yang selama ini tertutup akibat perang antara Ukraina dan Rusia. Presiden Joko Widodo saat ini berada di kota Kiev dan masih berada di hotel untuk transit dan beristirahat menjelang agenda yang akan dilakukan di sekitar kota Kiev. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky sekitar 4 jam ke depan atau pukul 17, maksud kami pukul 15 waktu setempat di Istana Mariinsky. Dan pertemuan ini agenda utamanya tentu saja untuk mendorong Ukraina membuka ruang perdamaian dengan Rusia. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.